Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan, harus mengucapkan sesuatu yang kamu hitung betul secara bijaksana, tidak hanya secara benar dan baik gitu ya, secara bijaksana gitu ya. Sambet setelah videonya viral yang menyamakan Jokowi dengan Firaun. Dan dari sini sudah bisa ditebak bahwa lagi-lagi yang disalahkan adalah setan, dajjal, dan jin. Nah kalau sudah begini, terus setannya mau menyalahkan siapa coba? Ya kita tahu bagaimana video ucapan Cak Nun tersebut viral di berbagai media sosial. Mulai dari media sosial Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan bahkan juga di banyak media sosial lainnya. Cak Nun sebut Jokowi Firaun mirip dengan tuduhan kader PKS dan Rizik. Ada pertanyaan yang masih menelisik soal pernyataan Cak Nun yang lagi viral itu. Cak Nun menyatakan bahwa Firaun itu bernama Jokowi, lalu menyusul soal 10 naga dan Haman yang bernama Luhut. Jadi dalam video yang beredar luas tersebut, Cak Nun ini diduga telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi dengan menyamakannya sebagai Firaun. Ya coba bayangkan saja. Parah sekali kan? Ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi tiba-tiba Pak Jokowi disamakan dengan Firaun coba. Lah apa yang seperti ini gak parah? Ya menurut saya ini sudah sangat parah sekali. Bisa makin lah ngumpul. Soal saksi sudah lapor. Tempat mobilnya itu sama bapak. Padahal ya Cak Nun ini sudah dianggap sebagai tokoh agama oleh banyak kalangan masyarakat. Ya tapi melihat apa yang disampaikan Cak Nun ini ya, menurut saya sudah sangat sangat keterlaluan, bahkan juga tidak beradab dan jauh dari cerminan seorang tokoh agama. Ya menurut saya ini bukan lagi sebuah kritikan, tapi ini sudah masuk kategori penyebaran hoax, ujaran kebencian dan juga penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Dan melihat semua penghinaan tersebut ya, ternyata Presiden Jokowi sedikit pun tidak pernah marah, apalagi sakit hati dan mencoba untuk balas dendam. Ya menurut saya menyaksikan video itu menurut saya memang sudah sangat keras. Tapi menurut saya lagi Jokowi tak akan menanggapi tudingan Cak Nun ini. Jokowi punya perhitungan sendiri, bahkan saat beliau dihina-hina hingga dituduh PKI tetapi bersikap tenang. Cak Nun selama ini memang banyak penggemar, dari kepiawaiannya menertamu, meramu kalimat dan berkomunikasi membuat banyak orang kagum. Keilmuan Cak Nun memang bisa dibilang luas dan orasi kebudayaannya juga berkualitas. Meski demikian, selama Cak Nun adalah manusia yang berdaging, ia tetaplah manusia yang bisa khilaf. Cak Nun bukan manusia suci, dan tentu saja Jokowi pun demikian, apalagi saya yang para pembaca sekalian. Iya kan? Apakah pernyataan Cak Nun itu adalah bentuk kritikan ataukah sebuah pernyataan yang bertujuan memancing pihak istana untuk bereaksi? Lalu apa tujuan Cak Nun itu untuk istana? Jika istana bereaksi, apakah Cak Nun memang mengharapkan dan bercita-cita untuk Indonesia yang lebih baik? Ataukah pekerjaan Cak Nun memang mengobrol perkataan dari panggung ke panggung? Jika seandainya Cak Nun didengarkan dan misalnya Jokowi menyerahkan kekuasaan negara ini ke Cak Nun, apakah negara ini bisa menjadi negara papan kelas atas? Atau menjadi negara yang istananya tiap minggu ada pertunjukan seni di halaman istana? Seperti acara-acara Maiyah? Memang setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Seperti seorang fasih berbicara, seperti Cak Nun belum tentu cakap mengelola negara.
Tapi kenapa Cak Nun tidak ikut terjun dalam politik agar bisa berbuat memperbaiki sistem? Kalau dia tidak percaya dengan partai, kenapa tidak buat partai saja? Partai Maiyah Padan Rembulan. Karena dengan politik kan banyak yang bisa diubah. Mungkin Cak Nun pesimis dengan dunia politik. Mungkin Cak Nun sudah nyaman dengan kata-kata dari atas panggung. Daripada mengutuk kegelapan, bukankah lebih baik menyalakan lilin agar bisa cepat dapat cahaya kan? Jika dengan ceramah-ceramah Cak Nun tak bisa mengubah jalannya sistem pemerintahan yang dinilainya buruk, lalu dengan cara apa lagi dia mau berbuat? Pernyataan Cak Nun itu apakah ada pengaruh dari para oposan yang selama ini sering menjelek-jelekan Jokowi? Sebagai orang cerdas, pasti tidak mudah terpengaruh. Orang cerdas punya pendirian sendiri. Apakah Cak Nun hanya emosi saja karena ternyata dia punya kepentingan yang terganggu? Ataukah Cak Nun lagi mencoba kualitas demokrasi bahwa perkataan sekeras apapun di era demokrasi ini tidak akan pernah berakhir dengan penculikan dan penjara diam-diam?